Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1205. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ersi masih berbicara dan dia tiba-tiba berteriak, ekspresinya tidak senang. Jika bukan karena Qingchen kali ini, Penatua Gusun dan Yang Mulia Peng Hui masih belum tahu berapa lama mereka akan mengintai. Qingchen ini adalah pahlawan dalam Tianjuo kita. Qingchen telah memberikan kontribusi besar bagi Tianjuo. Tolong jaga sikapmu, kata Penatua Tianxing kepada Yang Mulia Ersi. Penatua Tianxing menatap Yang Mulia Ersi dengan matanya yang dingin, dan Yang Mulia Ersi pun segera berhenti berbicara. Qingchen, maaf, kata Penatua Ersi. Tidak dibutuhkan, kata Qingchen. Dia tidak repot-repot memperhatikan Yang Mulia Ersi. Qingchen pun berbalik dan pergi dari sana. Qingchen, alam rahasia sumber api adalah alam rahasia di luar Tianjuo. Itu dipenuhi dengan kehancuran yang mengerikan. Nyala api ini lahir di area terlarang di area inti kantor pusat Tianjuo saya. Ini melindungi Tianjuo saya. Orang luar bisa dengan mudah gagal memasukinya, karena ini adalah salah satu rahasia paling berbahaya di alam semesta, kata Guru Suci Yao Guang. Dia menjelaskan dengan bangga. Ya benar, alam rahasia sumber api memang salah satu alam rahasia paling berbahaya di alam semesta, kata Yang Mulia Mantra. Dia juga nampak tersenyum. Ini sebanding dengan ukuran sebuah alam. Dan tempat berbahaya ada di mana-mana. Bahkan jika ahli Yang Mulia Surgawi memasukinya dengan tidak hati-hati, maka akan sulit untuk bisa bertahan hidup, kata Yang Mulia Mantra. Alam rahasia, alam semesta juga dibagi menjadi beberapa tingkatan dan cakupan wilayahnya juga berbeda. Markas besar Tianjuo tentu saja luar biasa untuk melindungi Tianjuo. Semua markas kekuatan besar akan didirikan di tempat-tempat yang paling berbahaya, karena tempat seperti itu juga yang paling aman. Dan alam rahasia belakang Tianjuo adalah rahasia tertinggi dan paling berbahaya. Dan dengan alam rahasia ini, begitu ahli Yang Mulia Surgawi masuk, maka dia juga akan segera terdeteksi oleh metode deteksi Tianjuo di sini. Oh, api pemusnahan seperti itu. Saya khawatir akan merepotkan jika ahli Yang Mulia Surgawi yang biasa masuk ke dalam sini, kata Qingchen. Dia menyipitkan matanya. Karena dengan kekuatan Qingchen secara alami dapat merasakan api mengerikan di sini. Ayo pergi, ayo masuk ke kedalaman alam rahasia sumber api terlebih dahulu, kata pengrajin kuno Tianjun seraya mendesak kapal bintang kuno. Dan dia benar-benar memasuki pusaran luar angkasa api tersebut. Tiba-tiba langit berbintang di sekitarnya pun berubah, megah dan fantastis. Jika Anda ingin memasuki kedalaman alam rahasia sumber api, Anda harus melewati pusaran spesial ini. Namun kebanyakan orang tidak mengetahui pusaran spesial mana yang aman dan mana yang mengancam. Ini juga merupakan penghalang bagi kantor pusat kami, kata pengrajin kuno Tianjun. Dia menjelaskan kepada Qingchen. Dan setelah terbang untuk jangka waktu yang tidak ketahui, tiba-tiba, boom, tubuh Qingchen berguncang. Saat Qingchen dan yang lainnya terbang melintasi pusaran spasial, pemandangan di depan mereka pun langsung berubah. Saya melihat bahwa di bagian terdalam dari kehampaan yang dipenuhi pusaran ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya, terdapat planet-planet besar. Planet-planet ini tersebar di kedalaman kehampaan ini. Masing-masing planet ini sangatlah besar, hampir lebih besar dari yang pernah dilihat Qingchen sebelumnya. Bintang-bintang 100 kali besar atau bahkan 1000 kali lebih besar. Ini adalah planet terluar dari kantor pusat Tianjuo saya, kata Guru Suci Yao Guang. Dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Mengapa planet-planet ini begitu besar, kata Qingchen. Dia berkata dengan kaget. Ada banyak bintang di alam semesta, namun Qingchen juga telah melihat beberapa planet besar. Akan tetapi planet tersebut tidak sebesar planet di depannya saat ini. Di planet-planet ini terdapat bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Dan setiap planet di atasnya terdapat sesuatu seperti kompor yang nampak menyerap kekuatan pemusnahan antara langit dan bumi dan menghembuskan napas yang mengerikan. Hahaha, Qingchen, planet-planet ini tidak terbentuk secara alami, tetapi merupakan kekuatan Tianjuo selama ratusan juta tahun. Planet-planet yang dimurnikan oleh inti bintang terus dikumpulkan Setiap planet adalah tungku pemurnian, juga merupakan harta karun terbang.
Kata Yang Mulia Mantra dia menjelaskan kepada Qin-Chen, memurnikan harta karun terbang. Di saat Qin-Chen terbang mendekat, Qin-Chen menatap bintang-bintang ini dan akhirnya melihat bahwa bintang-bintang di depannya adalah tungku yang sangat besar dan ada banyak pekerja di dalamnya, bekerja siang dan malam dengan perangkat pencampur. Orang gila, kata Qin-Chen. Dia terdiam. Memurnikan bintang-bintang menjadi tungku pemurnian satu persatu. Apalagi hanya orang gila yang bisa berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Hahaha, benar. Semua stafku memang gila, kata pengrajin kuno Tianjun. Dia tiba-tiba tersenyum dan matanya menyala. Baginya, kata gila bukanlah fitnah ataupun kejelekan, melainkan semacam kemuliaan dan kebanggaan. Tuan pengrajin kuno Tianjun, kita akan pergi ke bintang yang mana? Kata Qin-Chen. Dia bertanya. Karena di depannya saat ini ada bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan hamparan yang luas. Kita tidak pergi ke bintang manapun, tetapi kita akan pergi ke dunia rahasia markas besar, kata pengrajin kuno Tianjun seraya tersenyum tipis. Alam rahasia markas besar, kata guru suci Yao Guang. Napasnya tiba-tiba meningkat. Dia telah tumbuh sedemikian besar sehingga dia belum pernah pergi ke dunia rahasia markas besar. Bintang-bintang di sini adalah bintang pemurnian Tianjuo dan tempat inti sebenarnya dari markas besar Tianjuo terletak di dunia rahasia markas besar. Mereka yang bisa memasukinya hanyalah talenta terbaik atau yang terkuat di dunia. Dan pada saat ini guru suci Yao Guang sangat bersemangat karena suatu kehormatan baginya bisa memasuki dunia rahasia markas besar. Suara melesat, perahu bintang terbang lewat dan setelah beberapa saat Qin-Chen dan yang lainnya berhenti di sebuah kampan tertentu di tengah-tengah bintang yang tak berujung. Itu di sini, kata pengrajin kuno Tianjun seraya tersenyum. Di mana? Kata Qin-Chen seraya mengangkat kepalanya, karena dia melihat di sini hanya ada ruang kosong dan tidak ada dunia rahasia yang terlihat. Tunggu, kata pengrajin kuno Tianjun seraya tersenyum. Dan tiba-tiba kekosongan tenang di sekitar mereka mulai berputar. Kulit Qin-Chen dan guru suci Yao Guang sedikit berubah. Tetapi pada saat ini ruang berputar di sekitar mereka, kemudian langsung menelan mereka berdua seperti pusaran. Di depannya, pusaran warna-warni muncul. Saluran luar angkasa. Kata ini langsung muncul di benak Qin-Chen. Dan saat berikutnya, pusaran warna-warni ini pun langsung menelan kapal luar angkasa kuno tempat Qin-Chen berada. Dan saat berikutnya, Qin-Chen dan yang lainnya sudah muncul di langit berbintang yang aneh. Ini Qin-Chen segera merasakan aura menakutkan yang tak ada habisnya menekan dirinya. Di sini, Qin-Chen tiba-tiba merasa bahwa kekuatannya dapat ditekan tanpa batas, seolah-olah dia telah memasuki dunia kecil orang lain. Dan di depannya, seberkas cahaya berwarna-warni melonjak. Sinar cahaya warna-warni ini berdenyut seperti nyala api, dipenuhi dengan kekuatan magis, dan orang-orang tertarik untuk melihatnya tanpa sadar. Qin-Chen adalah orang yang berkemauan keras dan Qin-Chen segera bangun ketika menemukan ini. Sangat cepat untuk menjadi sadar, kata pengrajin kuno Tianjun. Dia terkejut kepada Qin-Chen sambil tersenyum. Qin-Chen kemudian tiba-tiba menoleh hanya untuk menyadari bahwa pengrajin kuno Tianjun telah menyingkirkan perahu bintang kuno. Qin-Chen dan yang lainnya lalu berdiri di langit berbintang yang luas ini. Dan Yang Mulia Mantra serta guru suci Yao Guang juga ada di dekatnya. Di antara mereka, guru suci Yao Guang benar-benar tenggelam dalam cahaya warna-warni ini. Dan bahkan beberapa tidak dapat melepaskan diri darinya. Dan sepertinya dia benar-benar terpesona oleh cahaya warna-warni ini. Yao Guang, kata Yang Mulia Mantra, dia tiba-tiba berteriak. Seketika itu juga guru suci Yao Guang pun segera terbangun. Tuan, guru suci Yao Guang menghela napas dalam dan berkata dengan penuh semangat, apakah ini harta karun kekacauan dalam legenda Tianjuo saya yang disebut pilar api langit? Kata guru suci Yao Guang. Harta karun kekacauan, kata Qin-Chen. Dia langsung menatapnya. Dan Qin-Chen langsung merasakan kekuatan kekacauan yang sangat menakutkan di sini. Yah, inilah pilar api langit, kata Yang Mulia Mantra. Dia menghela napas. Harta karun ini dikabarkan dibuat oleh pengrajin kuno leluhur Tianjuo yang mengumpulkan api warna-warni yang kacau dari alam semesta. Ini adalah harta karun tertinggi para pengrajin sebagai pemurni dari leluhur. Namun setelah pengrajinnya menghancurkannya, pilar api langit ini jatuh ke tangan Tianjuo saya. Dan kemudian menjadi harta karun kekacauan yang menjaga Tianjuo saya. Bahkan ahli yang mulia surgawi tidak akan bisa mematikan api ini. Tidak peduli seberapa kuat ahli yang mulia surgawi,
Dia tidak akan berani membobol dunia rahasia markas besar Tianjuo saya, kata Yang Mulia Mantra. Dia berkata dengan bangga, ini adalah harta karun tertinggi Tianjuo-nya dan dapat berdiri di antara kekuatan utama umat manusia. Siapa itu? Tiba-tiba terdengar teriakan dingin disertai dengan napas besar yang datang. Suara melesat. Bersama dengan teriakan dingin itu, beberapa siluet lewat di kejauhan dan langsung mendarat di sini dengan napas mereka yang mengerikan menyapu. Qin Chen, Yang Mulia Mantra, dan Guru Suci Yao Guang semuanya tiba-tiba berbalik, dan mereka pun melihat beberapa orang yang memancarkan aura menakutkan. Masing-masing dari mereka juga memegang artefak primitif yang aneh, dan pilar api langit juga bersinar di antara mereka. Orang-orang ini semuanya mengenakan jubah tua dan memandang Qin Chen juga kelompoknya dengan seksama, dan Qin Chen juga saling memandang. Dan Qin Chen merasakan api mengerikan memancar dari mereka. Melihat postur itu, sepertinya mereka berasal dari api warna-warni, terbang keluar. Setiap napas mereka luar biasa, semuanya ahli kuat di ranah Yang Mulia Bumi. Apakah ini para penatua markas besar Tianjuo? Kata Qin Chen. Oh, ternyata itu adalah Master kuno Tianjun. Saya telah melihat wakil kepala balai Tianjuo. Para tetua ini penasaran pada awalnya, tetapi setelah melihat bahwa yang datang adalah pengrajin kuno Tianjun, mereka pun buru-buru memberi hormat dengan sangat hormat. Nah, apakah Anda sudah memasuki pilar api surgawi untuk memadatkan artefak? Kata pengrajin kuno Tianjun seraya tersenyum. Lalu bagaimana hasil panennya? Kembali ke pengrajin kuno Tianjun, saya telah menunggu begitu keras untuk mengumpulkan beberapa pahala dan menembus kualifikasi untuk memasuki embrio perangkat kondensasi di pilar api langit. Namun imbalannya sangat besar. Embrio senjata yang telah dipatentkan oleh api kaca warna-warni benar-benar lebih baik dari saya, kata seorang penatua. Dia melangkah maju dan menjelaskan kepada pengrajin kuno Tianjun. Baiklah, kalau begitu manfaatkan kesempatan ini. Artefak yang telah dipadatkan oleh api kaca warna-warni mengandung energi kacau dan kotorannya akan hilang dengan sempurna. Jaga baik-baik, kata pengrajin kuno Tianjun sambil tersenyum. Yah, baik tuanku. Apakah sekarang Anda kembali dari medan perang 10.000 ras? Dan orang-orang ini, saya khawatir mereka dilahirkan di medan perang 10.000 ras, kata seorang penatua terkemuka. Dia berkata dengan hormat. Hei, Yang Mulia Mantra, ini kamu, kata salah satu penatua. Dia nampak terkejut ketika melihat Yang Mulia Mantra. Mantra telah melihat penatua Di Pang, kata Yang Mulia Mantra. Dia segera memberi hormat kepada penatua itu yang bernama penatua Di Pang. Penatua Di Pang sendiri juga dianggap sebagai penatua yang merupakan veteran Tianjuo. Hahaha, Yang Mulia Mantra, apakah kamu sudah menerobos ranah Yang Mulia Bumi? Kata penatua Di Pang seraya tersenyum kaget. Hahaha, tidak heran jika wakil kepala balai pengrajin kuno akan membawamu ke dunia rahasia markas besar. Tampaknya Yang Mulia Mantra, Anda akan dipromosikan ke posisi penatua. Kalau begitu, wakil ketua balai master pengrajin kuno, saya tidak tahu apakah wakil ketua balai datang. Jika ada pelanggaran, mohon maafkan saya, dan saya akan pergi. Selamat tinggal, kata para penatua itu. Para penatua itu pun memberi hormat satu demi satu dan kemudian mereka pun menghilang dari sini. Hahaha, kata pengrajin kuno Tianjun. Dia tersenyum tipis. Tuan pengrajin kuno Tianjun, siapakah orang-orang ini? Kata Qin Chen. Dia bertanya. Mereka adalah penatua yang menyempurnakan Tianjuo. Sebagai penatua pemurnian, dia dapat mempraktikkan seni pemurnian rantai di alam rahasia markas besar dan dapat menukar kontribusi dari markas Tianjuo untuk melakukan tugas dan menyempurnakan senjata ajaib, kata pengrajin kuno Tianjun. Dia menjelaskan kepada Qin Chen. Qin Chen pun mendengar itu segera memandang pilar api langit, atau disebut juga pilar api Tong Tianji. Nampak Qin Chen memandangnya dengan heran. Qin Chen pada awalnya mengira bahwa pilar api Tong Tianji ini digunakan untuk menjaga dunia rahasia markas besar Tianjuo. Tetapi siapa sangka kalau itu bahkan bisa digunakan oleh para tetua untuk referensi. Ikuti aku, masih banyak yang harus kita lakukan, kata pengrajin kuno Tianjun. Dia berkata sambil tersenyum. Dia terbang ke depan. Qin Chen, Yang Mulia Mantra, dan Guru Suci Yao Guang secara alami mengikuti. Apakah kamu melihatnya? Untuk sesaat, pengrajin kuno Tianjun menunjuk ke arah nyala api berwarna-warni yang tak berujung di depan. Qin Chen, Yang Mulia Mantra, dan Guru Suci Yao Guang pun mengangguk. Bawa kalian lebih dekat untuk melihatnya, kata pengrajin kuno Tianjun. Setelah mengatakan itu, Qin Chen dan ketiga lainnya langsung merasakan ilusi. Setelah diteleportasi dari jarak jauh dan sampai di sekitar cahaya warna-warni yang luas dan tak berujung,
Ini, kata Qingchen. Dia menahan napas dan mendekat. Qingchen akhirnya melihat bahwa sinar cahaya warna-warni itu memang adalah sebuah api. Sebuah nyala api. Dan nyala api ini begitu misterius. Mengeluarkan napas yang besar, terus mengalir. Nyala api 7 warna dan nyala api tak berujung terkondensasi menjadi cahaya warna-warni seperti cahaya yang luas. Sebelum berdiri jauh, Qingchen dan yang lainnya hanya melihat sinar cahaya berwarna-warni. Ketika mereka semakin dekat, mereka menemukan bahwa sinar cahaya warna-warni itu sangat luas dan hampir tak ada habisnya. Qingchen merasa bahwa api kaca berwarna-warni ini sangat menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada semua api yang pernah dilihat Qingchen. Tentunya kecuali api teratai hijau milik Qingchen. Dan itu mungkin hampir sebanding dengan lautan api di dalam api tersembunyi di alam Dewa Piantin. Itu. Qingchen menatap ke belakang dan melihat ada beberapa penyuling yang duduk sama di dalam api. Mereka semua berada dalam embrio perangkat kondensasi. Yakinlah meskipun api kaca berwarna-warni ini sangat menakutkan, nyala api apapun dapat memusnahkan master di ranah yang mulia bumi. Namun begitu kekuatannya meledak, itu bisa melukai ahli yang mulia surgawi secara serius. Dan itu adalah salah satu harta karun tertinggi di alam semesta. Pengrajin kuno Tianjun tersenyum dan menjelaskan terus-menerus kepada Qingchen dan yang lainnya. Dan kemudian dia pun langsung membawa Qingchen ke aurora warna-warni. Gemuruh, masing-masing aurora api berwarna-warni yang kacau ini berjatuhan, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Kekuatannya perkasa dan tak tertandingi, yang dapat membuat Yang Mulia Mantra dan Guru Suci Yao Guang menahan napas, dan aura di dalam tubuh mereka berdua ditekan dengan kuat. Tetapi Qingchen dia malah merasakan api teratai hijau yang kacau di dalam pikirannya bergerak sedikit, dan lalu merasakan aura kacau mengalir ke tubuhnya dalam kehampaan. Ini, Qingchen pun seketika terkejut di saat menemukan bahwa api teratai hijau yang kacau di benaknya tampaknya secara naluriah menyerap kekuatan di dalam api berwarna-warni yang kacau ini. Oke, berhenti, kata pengrajin kuno Tianjun. Dia tiba-tiba berhenti, seolah-olah samar-samar dia merasakan sesuatu dan langsung menatap dengan serius. Sementara saat ini Qingchen pun buru-buru mengurangi aura api teratai hijau yang kacau. Tuan pengrajin kuno Tianjun, ada apa? Kata Yang Mulia Mantra. Dia bertanya. Tidak ada apa-apa. Saya hanya merasakan di saat kita melewati api warna-warni, aura api warna-warni itu tampak sedikit melemah. Saya merasa itu diserap oleh suatu kekuatan, kata pengrajin kuno Tianjun. Dia mengerutkan kening dan menatap Qingchen. Tidak baik, kata Qingchen. Dia langsung berkeringat dingin di belakang punggungnya. Api teratai hijau yang kacau ini sungguhlah menakutkan. Jika ditemukan oleh pengrajin kuno Tianjun, maka Qingchen akan mendapat masalah merepotkan. Api kaca berwarna-warni diserap oleh suatu kekuatan. Pengrajin kuno Tianjun, itu tidak mungkin kan? Kata Yang Mulia Mantra. Dia nampak sedikit bingung. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke dunia rahasia markas besar. Tetapi dia tidak bisa memahami ini. Kekuatan apa yang bisa menelan kekuatan api warna-warni ini? Qingchen saat ini benar-benar tidak bisa berkata-kata, dan segera api teratai hijau kekacauan langsung dibuat rendah hati. Qingchen buru-buru memadatkan napas api teratai hijau yang kacau, menyebabkan api teratai hijau berhibernasi dengan tenang di pikirannya. Pengrajin kuno Tianjun mengamati dengan cermat untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya dia tidak menemukan apapun. Pengrajin kuno Tianjun, dia hanya menggelengkan kepalanya dengan ragu dan lalu berkata, mungkin persepsiku yang salah. Pengrajin kuno Tianjun pun tidak terus untuk memperdulikan hal ini, dan dia pun segera memimpin Qingchen dan yang lainnya untuk melewati api warna-warni yang kacau ini. Dunia rahasia markas besar ada di sana, kata pengrajin kuno Tianjun seraya menunjuk ke depan. Qingchen pun segera melihat dengan tergesa-gesa, dan tiba-tiba Qingchen samar-samar melihat sebuah pulau yang terapung. Pulau itu tergantung di tengah api berwarna-warni yang kacau. Di saat Qingchen dan yang lainnya semakin dekat, pulau itu pun juga nampak semakin membesar. Di permukaan, ini adalah sebuah pulau, tetapi kenyataannya, pulau ini sangatlah luas. Sekilas tak terlihat seperti benua yang luas. Itu tergantung di antara langit dan bumi. Lebih besar dari beberapa bintang besar yang dilihat Qingchen sebelumnya.